Selamat datang di List of List. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-15. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Setelah Chunmyung menghajar Baekjun dan memberikan alasan pada Yui Seol, Chunmyung meninggalkan tempat latihan dan kembali ke Sekte Gunung Berbunga. Di tempat latihan terlihat hanya ada Baekjun yang tidak sadarkan diri karena telah dihajar oleh Chunmyung, dan juga Yui Seol yang terdiam saat Chunmyung menyetujui untuk mengajarinya teknik pedang Plum Blossom. Yui Seol mengingat perkataan ayahnya di masa lalu. Ayahnya mengatakan bahwa dia pasti akan mengembalikan teknik pedang Plum Blossom, dan suatu hari nanti, dia akan kembali ke Gunung Berbunga untuk meminta pengampunan. Ayahnya mengajak Yui Seol ke Sekte Gunung Berbunga, karena tidak ada tempat yang lebih baik dari Sekte Gunung Berbunga. Saat mengingat hal itu, Yui Seol berdiri dan bertekad untuk mempelajari teknik pedang Plum Blossom tidak peduli seberapa besar harganya. Di sisi lain, Chunmyung sudah memasuki kawasan Sekte Gunung Berbunga. Terlihat Jogul dan Yunjong yang sedang menunggu kedatangannya. Chunmyung heran mengapa mereka ada di sana saat masih subuh. Jogul menjelaskan, jika ada sesuatu yang terjadi, para Sahyung mendatangi asrama White Plum untuk mencari keberadaan Baekjun yang dikira menghilang. Chunmyung sangat bingung mengapa para Sahyung datang ke asrama mereka saat Baekjun menghilang. Chunmyung merasa tersinggung karena mungkin saja dia yang dicurigai tanpa alasan. Mendengar hal itu, Yunjong merasa lega karena menganggap bukan Chunmyung pelakunya. Akan tetapi dengan wajah yang tidak bersalah, Chunmyung menjawab bahwa dia memang bersama Baekjun. Dengan muka yang sangat khawatir dan ketakutan, Yunjong menanyakan apa yang Chunmyung lakukan pada Baekjun. Chunmyung menjawab, seperti yang mereka bilang sebelumnya. Untuk menghilangkan rasa khawatirnya, Jogul dan Yunjong mengatakan tidak mungkin Chunmyung mengajar Sahyung mereka. Dengan wajah polos dan merasa tidak bersalah, Chunmyung mengatakan bahwa dia tidak menghajar Baekjun, akan tetapi menghabisinya. Mendengar itu, Yunjong terdiam kaku. Yunjong langsung menarik kerah baju Chunmyung dan memarahinya. Dia berteriak, Chunmyung memang gila. Kegilaan harus ada batasnya, bagaimana mungkin dia menghajar Sahyungnya. Dan itu sangat fatal. Lalu Chunmyung menendang Yunjong dan mengusirnya. Dia menyelesaikan semuanya dengan kesepakatan bersama Baekjun. Tidak ada saling dendam, dan Baekjun memintanya untuk menjadikannya lebih kuat lagi. Yunjong sedikit tidak percaya karena Baekjun adalah Sahyung mereka. Akan tetapi Jogul mengingat bahwa itu mungkin saja terjadi. Sama seperti halnya mereka juga begitu. Dan mereka adalah Sahyung bagi Chunmyung. Yunjong melanjutkan apakah mereka sepakat dengan hal itu. Semua? Lagi-lagi Chunmyung dengan wajah polosnya menjawab bahwa dia langsung meratakannya. Dia tidak puas, jadi dia menghajar Baekjun terus-menerus sampai puas. Yunjong dan Jogul sangat terkejut mendengar hal itu. Melihat Jogul dan Yunjong terdiam kaku, Chunmyung berjalan dan meminta mereka jangan khawatir, dan menyuruh mereka untuk kembali tidur. Yunjong melihat kepergian Chunmyung dan masih tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan Chunmyung. Jogul mengatakan bahwa satu hal yang dia sadari tentang Chunmyung, dia tidak pernah omong kosong apalagi berbohong. Dengan tubuh yang lemas, Yunjong mengatakan bahwa monster seperti itu bisa menjinakkan Sahyung. Dan jadi apa Sekte Gunung Berbunga jika ada di tangannya? Hari sudah pagi, terlihat murid kelas bawah sedang menjalankan latihan seperti biasanya. Yunjong berpikir mengapa murid kelas menengah tidak datang melihat mereka. Seharusnya, sudah waktunya mereka datang dan menyiksa mereka. Dia mengingat perkataan Chunmyung yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa dia menyelesaikan tanpa ada dendam di antara mereka. Yunjong berpikir bahwa apa yang dikatakan Chunmyung sepertinya benar-benar serius dan semuanya memang sudah teratasi. Dia tidak menyangka dengan menghajar Sahyung bisa mengatasi persoalan yang mereka miliki. Jogul berpikir bahwa Chunmyung lebih kuat daripada Baekjun.
Dia menanyakan pendapat Yunjong tentang apa yang terjadi jika Chunmyung melawan Sekte Ujung Selatan. Chunmyung akan menang dengan mudah walaupun dikeroyok. Dia tidak hanya mengajar Baekhyun, tapi dia menghabisinya tanpa ada perlawanan. Menurut Jogul, jika Chunmyung ikut dalam konferensi Sekte Gunung Berbunga dan Ujung Selatan kali ini, maka semuanya akan jadi berbeda. Yunjong mengatakan memang benar memiliki master bela diri dalam sekte adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi Jianghu bukanlah tempat di mana hanya ada satu master bela diri bisa membawa perbedaan. Mereka tentu mendapat ketenaran, tapi di saat Chunmyung menghilang, Sekte Gunung Berbunga akan jatuh seperti dulu lagi. Jika benar-benar ingin membangkitkan Sekte Gunung Berbunga, maka mereka tidak boleh hanya mengandalkan Chunmyung saja. Akan tetapi, mereka juga harus menjadi lebih kuat. Karena kebangkitan sejati adalah ketika tidak seorang pun bisa memandang rendah murid-murid Sekte Gunung Berbunga. Jogul menyetujui pendapat Yunjong. Dia penasaran dengan apa yang akan terjadi di konferensi kali ini. Chunmyung mungkin akan menjadi pahlawan yang dapat merubah Sekte Gunung Berbunga, atau mungkin dia menjadi diktator atas sekte kecil Gunung Berbunga. Saat Jogul dan Yunjong sedang berbicara, tiba-tiba terlihat dari kejauhan Chunmyung sedang berlari karena dikejar oleh Yui Seol. Yui Seol memaksa Chunmyung untuk mengajarinya teknik pedang Sword of the Yue Maiden. Chunmyung berteriak bahwa tidak ada yang bisa dia ajarkan untuk Yui Seol. Dia meminta Yui Seol agar menemui Ungam untuk mengajarinya. Akan tetapi Yui Seol menolak dan mengatakan, jika Sword of the Yue Maiden adalah teknik pedang wanita, Ungam tidak punya keahlian di sana. Chunmyung marah dan menanyakan, apakah menurut Yui Seol dia seorang wanita? Yui Seol tidak menghiraukannya dan tetap memaksa Chunmyung untuk mengajarinya. Yunjong dan Jogul terkejut dan tidak menyangka. Ternyata Yui Seol sangat cerewet. Dari tebing gunung berbunga, terlihat Baeksang dan Baekhyun memperhatikan Yui Seol yang sedang memaksa Chunmyung. Baeksang menanyakan apakah Baekhyun benar-benar akan membiarkan mereka itu. Dia berpikir harus memberi Chunmyung sedikit hukuman. Baekhyun tidak menyetujuinya. Dia tidak bisa memberitahu Baeksang jika dia babak belur. Semakin dia memikirkan tentang kejadian itu, dia merasa semakin konyol. Dia kesal karena Chunmyung menghajarnya begitu buruk. Sedangkan Chunmyung tidak tergores sedikit pun. Baeksang kembali menanyakan alasan Baekhyun melarang mereka mencari gara-gara dengan murid kelas bawah. Dia tidak mengerti dengan Baekhyun. Sambil memikirkan wajah Chunmyung yang mengerikan, Baekhyun mengatakan bahwa dia tidak mau dihajar oleh Chunmyung lagi. Tapi Baekhyun memberi alasan bahwa tidak ada waktu lagi hingga konferensi Gunung Berbunga dan Ujung Selatan. Dia baru menyadari betapa pendek pikirannya pada waktu penting seperti itu. Baeksang bingung dengan jawaban Baekhyun. Baekhyun melanjutkan, walaupun persoalan internal itu penting, tapi persoalan eksternal yang dapat mempengaruhi sekte Gunung Berbunga juga sama pentingnya. Dia menjelaskan, murid kelas bawah bukanlah musuh mereka, tapi sekte Ujung Selatan. Baekhyun merasa lega karena Baeksang mempercayai perkataannya. Baeksang berlalu meninggalkan Baekhyun. Sambil memperhatikan Chunmyung, Baekhyun berpikir, setelah konferensi selesai, murid kelas menengah tidak mungkin lagi memikirkan untuk membuli murid kelas bawah, karena mereka akan menyaksikan sesuatu kejadian yang tidak bisa dipercayai. Tidak hanya mereka, sekte Gunung Berbunga, tapi sekte Ujung Selatan juga akan terkejut melihatnya. Dia bertekad untuk berlatih lebih keras karena memikirkan siapa yang akan berpartisipasi kali ini, dan akan membuktikan dirinya di konferensi dengan Ujung Selatan. Di ruang pemimpin sekte, Ungam mengatakan bahwa hari ini adalah hari kedatangan Sekte Ujung Selatan. Mereka sudah mempersiapkan semuanya untuk menerima Sekte Ujung Selatan sebagai tamu. Pemimpin sekte merasa bersyukur karena kali ini mereka tidak akan dipermalukan lagi seperti dulu, yang mana mereka kekurangan makanan dan tempat latihan yang rusak. Dia merasa Chunmyung semakin hebat karena telah membantu mereka semua. Bukan hanya tentang mereka bisa makan dan hidup, tapi Chunmyung membawa kembali martabat Sekte Gunung Berbunga. Pemimpin sekte ingin menjaga agar sekte terus berjalan. Dia merasa begitu sulit mengembalikan sekte ke masa kejayaannya. Dan di saat dia sedang bertahan dari seluruh susah payah itu, sebuah mukjizat yang dinanti-nantikan akhirnya telah tiba. Sekte Gunung Berbunga memerlukan pemimpin yang bisa mengembalikan kejayaan itu. Itu semua bisa tercapai berkat usaha murid-murid Sekte Gunung Berbunga. Ungam mengatakan bahwa pemimpin sekte yang sekarang adalah pemimpin Sekte Gunung Berbunga yang sejati. Ungam mengutarakan pikirannya bahwa dia merasa takut. Jika murid kelas menengah tidak bisa menang melawan Sekte Ujung Selatan, dia hanya ingin mempercayai mereka. Pemimpin sekte menanyakan,
Bagaimana dengan murid kelas bawah? Mereka juga akan berpartisipasi di konferensi Sekte Gunung Berbunga dan Ujung Selatan. Mereka tidak harus menang. Yang lebih penting adalah mereka bisa menggunakan konferensi ini untuk berkembang. Unga meninggalkan ruangan. Terlihat pemimpin sekte mengeluarkan sebuah buku yaitu Teknik Pedang Seven Plum Blossom. Dia merasa sangat tidak mungkin hanya mengandalkan buku itu bisa mengembalikan kejayaan Sekte Gunung Berbunga. Dia berpikir andai saja mereka memiliki teknik pedang Plum Blossom. Di kota Huaum, terlihat murid dari Sekte Ujung Selatan sedang berjalan menuju Gunung Berbunga. Jong Soehan, seorang murid kelas menengah Sekte Ujung Selatan menanyakan, apakah memang benar Sekte Gunung Berbunga merupakan 10 sekte terbesar di zaman dulu. Dia berpikir desa di Gunung Berbunga terlalu kecil dan sederhana untuk disebut sebagai salah satu dari 10 sekte besar. Jin Gumryong, murid kelas menengah Sekte Ujung Selatan menjelaskan, justru desa itu didirikan hanya karena Sekte Gunung Berbunga. Sekte Gunung Berbunga sangat kuat di masa lalu. Begitu kuatnya hingga mereka memajukan desa itu sampai di titik di mana orang-orang yang datang hanya ingin mengunjungi Sekte Gunung Berbunga dan tinggal di sana. Jong Seohan menganggap konferensi itu tidak ada artinya karena Sekte Gunung Berbunga sudah mengalami kemunduran yang sangat besar. Dan dia tidak mengerti apa tujuannya bertukar seni pedang dengan Sekte Gunung Berbunga yang levelnya jauh di bawah mereka. Lebih baik mereka berlatih sendiri. Jin Gumryong mengatakan, Jong Seohan agar mereka ikuti saja, karena para tetua di sekte mereka pasti memiliki alasannya sendiri. Mereka melihat Lee Songbaek berada di belakangnya. Mereka menyindir bahwa mereka harus membalas Sekte Gunung Berbunga yang telah mempermalukan salah satu murid Sekte Ujung Selatan untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, yaitu kejadian Lee Songbaek yang dikalahkan oleh Chun Myung. Songbaek hanya terdiam dan tidak peduli temannya yang sedang mempermalukannya. Songbaek berpikir dibandingkan dengan pribadi yang riang hati yang dia tunjukkan dulu ketika dia datang ke Gunung Berbunga terakhir kali, dia sekarang teringat dengan seorang, yaitu Chun Myung. Ketika dia melihat Gunung Berbunga, dia berpikir bahwa sekarang mereka sedang berjalan ke sarang macan. Murid Sekte Ujung Selatan beristirahat di tengah perjalanan menuju Sekte Gunung Berbunga. Jong Seohan mengatakan bahwa pantas saja Sekte Gunung Berbunga mengalami kemunduran. Mereka membangun Taois di tempat yang seperti itu. Jin Gumryong menjelaskan, aula Taois secara umum seharusnya berada di lokasi yang jauh dari kehidupan duniawi, agar bisa dekat dengan alam. Dan mereka bisa mempelajari kitab-kitab Taois dan bisa mendalami kedamaian tanpa adanya gangguan dari luar. Dan itu tempat yang tidak mudah dijangkau oleh orang. Tapi mereka merendahkan Sekte Gunung Berbunga dan menganggap bahwa setengah dari murid Sekte Gunung Berbunga bukan Taois. Salah satu murid menambahkan, tidak masalah jika mereka susah payah untuk menuju tempatnya. Akan tetapi, dia berpikir Sekte Gunung Berbunga hanya akan memberi mereka makan sayur-sayuran dan penginapan semacam pavilion murah untuk tidur. Dia bahkan tidak bisa membayangkan makanan seperti apa yang mereka disediakan. Dia hanya berharap untuk bisa tidur dengan nyenyak, dan dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar jika penginapan sekte pengemis lebih bagus daripada Sekte Gunung Berbunga. Salah satu murid meminta agar berhenti meneruskan konferensi Ujung Selatan dengan Gunung Berbunga. Dia merasa bahwa itu hanya membuat mereka menderita saja. Jin Gumryong menjelaskan bahwa mereka harus tenang karena mereka tahu perasaan para atasan mereka terhadap Sekte Gunung Berbunga. Itu bertujuan untuk menjaga apabila Sekte Gunung Berbunga memiliki jenis kekuatan tersembunyi. Dengan muka mengejek, salah satu murid tidak percaya jika ada kekuatan yang tersembunyi. Jika Sekte Gunung Berbunga mempunyainya, status mereka pasti sudah kembali seperti dulu. Murid Sekte Ujung Selatan sangat merendahkan Sekte Gunung Berbunga, kecuali Lee Songbaek yang hanya diam mendengarkan perkataan teman-temannya. Lee Songbaek menyarankan teman-temannya untuk tidak lengah, akan tetapi temannya malah merendahkan Lee Songbaek karena telah kalah saat bertarung dengan Chun Myung. Tapi Songbaek tidak peduli, mereka akan membayar harganya jika mereka sampai lengah. Tiba-tiba tetua sekte datang dan membenarkan perkataan Lee Songbaek. Semua murid terdiam. Tetua sekte menjelaskan, mereka sudah dipermalukan oleh sekte yang hampir runtuh saat berada di kuil pedagang Yuna. Pemimpin Sekte Ujung Selatan sangat marah karena hal itu. Kejadian tersebut sudah lebih dari cukup penghinaan yang mereka terima. Mereka yang memiliki tujuan untuk menjadi terbaik di dunia, mana mungkin berlomba-lomba dengan sekte bela diri yang rendah seperti Gunung Berbunga. Mendengar hal itu, Lee Songbaek hanya tertunduk malu mengingat kejadian sebelumnya. Tetua sekte mengatakan
bahwa pemimpin sekte ingin agar mereka menghentikan penuh seluruh hubungan dengan gunung berbunga melalui konferensi kali ini. Dia menegaskan, jika mereka sampai lengah untuk sekejap saja dan dipermalukan oleh murid-murid sekte gunung berbunga, dia tidak akan pernah mengampuni mereka. Siapapun yang berdiri di medan perang harus melakukan apa yang mereka bisa agar tidak memiliki penyesalan. Tujuan mereka bukan sederhana mengalahkan sekte gunung berbunga, tapi juga untuk menginjak-injak semangat dan harga diri dari sekte gunung berbunga. Semua murid sekte ujung selatan melanjutkan perjalanan menuju gunung berbunga. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di aula sekte gunung berbunga. Semua murid sekte ujung selatan terkejut melihat kondisi gerbang gunung berbunga saat ini lebih bagus. Jin Gumryong berpikir bahwa dia memang tahu jika Guild Pedagang Yuna berinvestasi kepada sekte gunung berbunga. Tapi itu belum lama. Dia tidak menyangka bahwa gunung berbunga bisa mengatasi masalah finansial mereka dan kemudian membangun ulang gerbangnya dalam waktu singkat. Dia berpikir, sekte gunung berbunga berhasil mendapatkan sedikit uang kasihan setelah memohon-mohon dari seseorang. Tetua sekte ujung selatan, Sima Seong, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Sekte gunung berbunga memperbaiki gerbang utama, karena itu adalah hal pertama yang orang lihat. Dia beranggapan jika gerbang utamanya yang dibangun ulang, tetap saja tidak merubah mereka secara dasar. Gunung berbunga melakukan hal yang tidak berguna. Di depan gerbang utama terlihat Hyun Sang menyambut kedatangan murid sekte ujung selatan. Tetua Sima terlihat kesal karena tidak melihat pemimpin sekte gunung berbunga menyambut mereka. Dia marah dan mengatakan itu sesuatu yang tidak masuk akal jika pemimpin sekte sendiri tidak menyambut tamu yang sudah jauh-jauh datang ke sana. Hyun Sang terlihat sangat marah. Dia berpikir tetua biasa seperti Sima berani memerintahkan pemimpin sekte melakukan hal seperti itu. Hyun Sang melihat semua murid sekte ujung selatan dan berpikir bahwa mereka semua kelihatannya memang datang untuk merusak. Dia berusaha untuk menutupi kekesalannya. Dia mempersilahkan sekte ujung selatan untuk masuk ke dalam sekte gunung berbunga. Hyun Sang menunjuk ke arah ruangan makan dan mereka sudah menyiapkan jamuan untuk sekte ujung selatan. Lagi-lagi tetua Sima dengan tidak sopan merendahkan sekte gunung berbunga, karena dia menganggap gunung berbunga hanya berpikir jika konferensi sekte ujung selatan dan gunung berbunga semata-mata sebagai sebuah acara makan-makan dan bermain saja. Tetua Sima melewati Hyun Sang dan mengatakan bahwa dia harus menemui pemimpin sekte terlebih dahulu. Tetua Sima memperhatikan setiap sudut sekte gunung berbunga dan berpikir, mungkin hanya gerbang utama saja yang diperbaiki, dan pasti kondisi di dalamnya sangat buruk. Dia memasuki tempat latihan sekte gunung berbunga. Dia sangat terkejut melihat pijakan tempat latihannya bukan pasir. Dia melihat ke sekeliling dan mengatakan bahwa gedung-gedungnya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat tetua Sima yang perhatikan semua yang ada di sekte gunung berbunga, Hyun Sang tiba-tiba dengan wajah yang mengejek menanyakan, ada apa kepada tetua Sima? Tetua Sima lalu mengatakan mungkin bahwa sekte gunung berbunga banyak sekali yang berubah. Dia tidak yakin gunung berbunga memiliki uang yang banyak untuk mengubah itu semua. Dia ragu melihat Hyun Sang. Ia menganggap diri sebagai sekte yang bereputasi akan melakukan hal yang kejahatan. Seketika wajah Hyun Sang berubah menjadi sangat marah mendengar hal itu. Dia tidak terima bahwa sekte gunung berbunga dikatakan melakukan kejahatan. Tiba-tiba di depan mereka terlihat murid kelas bawah sedang latihan. Karena mendengar hal yang disebut tetua Sima, Chun Myung berteriak dan mengatakan, lebih baik tetua Sima mati saja. Semua terdiam. Tetua Sima menjadi sangat marah dengan apa yang dikatakan oleh Chun Myung. Di ruang tetua sekte, terlihat para tetua sekte gunung berbunga dan tetua Sima sedang menikmati teh yang disediakan. Tetua Sima melihat para tetua sekte gunung berbunga dan berpikir, mereka terlihat terlalu santai dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menganggap mungkin itu semua karena mereka sekarang memiliki uang. Akan tetapi, tidak mungkin mereka bisa melampaui sekte ujung selatan. Itu sangat mengganggu tetua Sima. Tetua Sima meletakkan gelas teh dengan sangat kasar dan mengatakan, Plum Blossom sebenarnya bukan preferensinya. Pemimpin sekte menanyakan alasannya. Dia menjawab bahwa normalnya sebuah hutan akan memberikan beberapa aroma, seperti aroma tanah, pohon, dan bahkan aroma embun. Tapi tempat di mana Plum Blossom tidak bisa mencium aroma apa-apa. Aromanya begitu pekat sehingga tidak bisa mencium aroma-aroma di sekitarnya. Tetua Sima mengatakan bahwa dia menyukai teh hijau dengan aroma yang ringan dibandingkan Plum Blossom yang merusak harmoni. Hyun Sang melihat ke arah tetua Sima dengan sangat kesal. Dia berpikir tetua Sima dengan sengaja berkata begitu, dan menganggap sekte gunung berbunga hanya mengejar keuntungan dan menolak bekerja sama harmoni
dengan Sekte Ujung Selatan. Tetua Sima mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan kepada pemimpin sekte bahwa konferensi ini akan menjadi konferensi yang terakhir kalinya bagi mereka. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-15. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!